Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu destinasi wisata di Indonesia bagian timur. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dea Puspitasari, yang kedua ada Kirena Lakania, yang ketiga ada Reninda Clara Delia, dan yang keempat ada Syifa Sapira. Yang pertama, pengertian destinasi wisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan mengenai pengertian destinasi wisata. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi tujuan kepariwisataan. Berikut destinasi wisata Indonesia bagian timur. Yang pertama ada Sulawesi, yang kedua ada Nusa Tenggara, yang ketiga Maluku, dan yang keempat Papua. Destinasi wisata di Sulawesi. Yang pertama ada Pulau Cinta. Pulau Cinta, salah satu destinasi wisata di Pulau Sulawesi, berlokasi di Patoameme, Kecamatan Botuomito, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Pulau ini disebut memiliki keindahan layaknya Pulau Maldives. Wisatawan menyebutnya sebagai Maldivesnya Indonesia. Selain dapat menikmati keindahan Pulau Cinta, wisatawan juga dapat mencoba kegiatan diving untuk menikmati keindahan yang ada di bawah laut Pulau Cinta. Yang kedua ada Danau Matano. Danau Matano merupakan danau tektonik yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya berada di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan. Berbatasan dengan Sulawesi Tengah, danau ini berada sekitar 50 km dari Malili, Kabupaten Luwu Timur. Danau ini menjadi danau terdalam di Asia Tenggara dan ke-8 sebagai danau terdalam di dunia, dengan mencapai kedalaman sekitar 590 meter. Selanjutnya ada destinasi wisata di Nusa Tenggara. Yang pertama ada Labuan Bajo. Labuan Bajo menjadi surga tersembunyi bagi para wisatawan. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, dan dipisahkan oleh Selat Sape. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo, yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari hewan endemik Komodo, di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut, hingga pantai yang indah, semua bisa dinikmati oleh wisatawan di Labuan Bajo. Selanjutnya, lalu yang kedua ada Pulau Komodo. Kalau tadi ngebahas Labuan Bajo yang ada di Taman Nasional Komodo, dan ini juga ada Pulau Komodo nih, adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan endemik Indonesia, yaitu komodo. Pulau ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Selain komodo, pulau ini juga menyimpan ekosistem flora yang beragam. Pulau Komodo termasuk dalam situs warisan budaya atau dunia UNESCO. Selanjutnya, ada Kepulauan Gili. Kepulauan Gili atau juga dikenal sebagai Tiga Gili merupakan kepulauan yang menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Nusa Tenggara Barat. Kepulauan Gili terdiri dari 3 pulau kecil, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Hal yang menjadikan kepulauan ini disebut Tiga Gili karena terdapat 3 pulau kembar dengan keindahan khas masing-masing. Setiap pulau memiliki sanggara-loka kecil, semacam penginapan atau tempat untuk beristirahat bagi wisatawan. Keindahan laut pada pulau ini menjadi daya tarik wisatawan. Selanjutnya ada destinasi wisata di Maluku. Yang pertama ada Pulau Banda Neira. Pulau Banda Neira merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Banda.
Pulau ini juga menjadi pusat administratif Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Pulau ini memiliki pesona alam yang sangat indah. Tidak berhenti pada kecantikan lautnya saja, Pulau Banda Neira ini juga menyajikan hamparan hutan tropis dan tumbuhan aromatik. Di pulau ini juga terdapat gunung vulkanik aktif yang dapat didaki. Kemudian yang kedua ada Gunung Binaya. Gunung Binaya merupakan gunung yang berada di daerah Pulau Seram, tepatnya di daerah kawasan Taman Nasional Manusela. Medan yang ada di gunung ini sangat menantang karena banyak memiliki trek yang menakutkan. Contohnya banyak terdapat jurang dan trek bebatuan. Akan tetapi, jika berada di puncak, wisatawan dapat melihat pemandangan yang sangat mempesona dan sangat indah. Yang berikutnya ada Pantai Ora. Pantai Ora merupakan pantai yang berada di daerah Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Pantai ini menawarkan keindahan yang seringkali dimiripkan dengan Maldives. Warna airnya yang kebiruan dan pasir yang putih membuat pantai ini terlihat sangat indah dan asri. Wilayah ini banyak memiliki terumbu karang yang masih sangat sehat dan biota laut yang beragam. Selanjutnya ada destinasi wisata di Papua. Yang pertama ada Danau Sentani. Danau Sentani terkenal akan kekayaan alamnya yang luar biasa. Keanekaragaman hayati berupa pohon matoa, pohon pinang, maupun kayu putih menjadi tanaman khas yang banyak dijumpai di sekitar danau. Selain itu, di danau ini terdapat 30 spesies ikan air tawar dan 4 diantaranya merupakan endemik Danau Sentani, yaitu ikan gabus, ikan pelangi sentani, ikan pelangi merah, dan hiu gergaji. Nah, ada Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat berada di bagian paling barat Papua dan membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektar. Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 4 pulau besar, yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol, serta 1.847 pulau kecil lainnya. Nama Raja Ampat sendiri diyakini berasal dari legenda masyarakat setempat yang percaya bahwa zaman dulu ada seorang wanita yang menemukan 7 telur. 4 telur tersebut menetas menjadi raja-raja yang berkuasa di 4 pulau utama. Tersisa 3 lainnya, yang satu menjadi batu, satu menjadi wanita, satu lagi menjadi makhluk gaib atau hantu. Next. Terus ada Lembah Baliem. Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah Baliem berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut yang dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan sedang alami. Suhu mampu mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius pada waktu malam. Lembah ini dikenal juga sebagai Grand Berlin Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di Desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan suku Lani. Nah, telusuri wisata dalam negeri sebelum berwisata ke luar negeri. Banyak sekali dari kita orang asli Indonesia yang kurang tahu apa aja tempat wisata yang sangat indah dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Nah, berikut ini adalah sumber referensi yang kita ambil. Sekian dari kelompok 3, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.